Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak dalam pelajaran matematika untuk hari ini, hari Rabu. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai tafsiran geometris dari turunan untuk subbab yang pertama, yaitu gradien dan persamaan garis singgung. Sudah kalian pelajari, sudah kalian kerjakan soalnya. Untuk yang kedua, untuk materi hari ini adalah lanjutan untuk materi yang kemarin dari tafsiran geometris dari turunan. Ini adalah subbab yang kedua, yaitu fungsi naik dan fungsi turun. Nanti materi ini bisa kalian lihat di PPT yang sudah dibagikan. Fungsi naik dan fungsi turun. Misalkan fx kontinu pada L jika untuk setiap bilangan xi dan x1 maksudnya x1 dan x2 pada L dan x1 kurang dari x2 berlaku hubungan fx1 kurang dari fx2. Jadi kalau dia fungsi naik, maka X1-nya kurang dari X2, maka dia akan juga berlaku Fx1-nya juga kurang dari Fx2. Yang kedua namanya adalah fungsi turun. Maaf, ini ada sedikit kesalahan. Yang kedua fungsi turun. Kalau ini fungsi naik, yang kedua adalah fungsi turun. Fungsi turun berarti sebaliknya atau berkebalikan. Pada L, jika untuk setiap bilangan X1 dan X2 pada L, dan X1 lebih dari X2 berlaku hubungan Fx1 lebih dari Fx2. Misalkan di sini Fx kontinu pada interval L dan dapat didiferensialkan atau diturunkan untuk setiap X pada interval L, fungsi Fx dikatakan dia bisa monoton naik pada L jika f aksen x atau turunan dari fx lebih dari 0 untuk setiap x pada L. Jadi kita tetap menggunakan turunan karena ini bab intinya adalah turunan. Monoton naik, f aksen x-nya lebih dari 0. Sedangkan monoton turun pada L jika f aksen x kurang dari 0 untuk setiap x pada L. Jadi monoton naik dan monoton turun juga kebalikan. Kalau naik berarti lebih dari 0, kalau turun dia kurang dari 0. Coba kalian pahami sebentar. Oke. Mari kita masuk ke contoh yang pertama. Contoh yang pertama, tentukan interval nilai x yang memenuhi agar grafik fungsi fx naik dan fx turun. Jadi ada dua, mana fungsi yang naik dan mana fungsi yang turun. Jika fx-nya sama dengan 2x pangkat 3 kurang 2x pangkat 3 min 3x kuadrat min 12x plus 7. Penyelesaiannya kalian tulis kembali soalnya. Fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 min 12x plus 7. Sekarang kalian cari turunannya. Jadi setiap materi turunan juga harus dicari turunannya. Kalian nanti kita akan mencari fungsinya. F aksen X, coba diingat-ingat turunan. Caranya bagaimana? Pangkat dikalikan bawahnya 3 kali 2 6, kalikan ya, jangan sampai lupa. Sedangkan pangkatnya dikurangi 1, 3 dikurangi 1, 2. Sekarang yang 2 kali min 3 min 6, 2 dikurangi 1, 1. Tapi 1 ini tidak usah dituliskan. Sedangkan
turunan dari min 12x, maka x-nya pangkat 1, maka hilang saja, x-nya tinggal 12. Sedangkan turunan dari 7 dia 0. Pasti 0 ya, karena dia tidak ada variabelnya. Tidak ada variabel, maka turunannya pasti 0. Jadi konstanta itu turunannya pasti 0. Jadi dia tidak dituliskan. Jadi kalian dapatkan f aksen x-nya adalah 6x kuadrat min 6x min 12. Sekarang kita akan cari yang pertama, namanya adalah fungsi naik dulu. Tadi syarat dari fungsi naik jika f aksen x-nya itu lebih dari 0. Jadi kalau fungsi fx naik, maka f aksen x-nya harus lebih dari 0. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa monoton naik itu f aksen x-nya lebih dari 0. Maka kalian tuliskan f aksen x-nya, masukkan f aksen x-nya ke dalam sini. Apa f aksen x? 6x kuadrat min 6x min 12 lebih dari 0. Sekarang kalian dapat di sini 6, 6, 12. Ini kok bisa jadi x kuadrat? Karena 6, 6, 12 kira-kira bisa dibagi dengan angka yang sama, angka berapa? 6, gitu ya. 6 bagi 6, 1, min 6 bagi 6, min 1, min 12 bagi 6, min 2. Maka kalian dapat persamaan yang baru, yaitu x kuadrat min x min 2 lebih dari 0. Sekarang kalian faktorkan. Coba diingat-ingat lagi cara memfaktorkan. Cara memfaktorkan, buat 2 kurung x dan x. Sekarang kalian lihat tandanya di sini. Jika dikalikan dia min 2, selisihnya min 1. Jika dikalikan dia min 2, selisihnya min 1. Kalau tidak, kalian bisa buka lagi materi-materi kelas 10 dan kelas 11. Di situ pasti ada, karena materi pemfaktoran adalah materi yang berada di tingkat sebelumnya. Maka akan didapat x plus 1, x min 2 lebih dari 0. X plus 1, x min 2 lebih dari 0. Sebelum kita ke sini, ke hasil akhirnya, apakah dia kurang dari atau dia lebih dari, kalian coba cek dia. Sebelum dicek, saya ibu gambarkan lagi. Kita gambarkan garis bilangan. Kalau di sini 0, kira-kira ke kirinya min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Ke kanan berarti dia positif, berarti 1, 2. Karena di sini batasnya adalah x sama dengan min 1, jadi plus 1-nya dibalik ke sana, dan x sama dengan 2, maka kita punya batas yaitu x min 1 dan x 2. Ini batasnya. Nah, seperti ini batasnya ya. Kita cek. Cek itu paling mudah menggunakan x sama dengan 0. Berarti kita ceknya pasti di sini. Oh, 0-nya di mana? Di antara min 1 dan 2, berarti 0-nya ada di tengah-tengah sini. Kalian menentukan dulu 0-nya di mana. Oh, 0-nya di tengah sini. Jadi kita cek di sini, apa dia benar atau tidak. Sekarang kita masukkan angkanya ya. 6x kuadrat min 6x min 12 lebih dari 0. Masukkan angka 0-nya. Setiap x-nya digantikan angka 0. 6, 0 kuadrat min 6 kali 0 min 12 lebih dari 0. Sekarang ini 0, ini 0. Tinggal min 12 lebih dari 0. Apakah benar bahwa min 12 itu lebih dari 0? Jelas dia salah. Jika dia salah, maka yang terdapat di 0 itu dia salah. Maka kalau dia salah, berarti di sini benar, di sini benar. Maka himpunan penyelesaiannya adalah di kiri dan di kanannya. Seperti itu. Maka kita bisa dapatkan bahwa x-nya itu min 1 ke kiri. Kalau ke kiri berarti kurang dari, berarti kita dapat bahwa pertama x itu kurang dari min 1. Yang kedua kita dapat himpunannya adalah 2 ke kanan.
X-nya lebih dari 2. Maka kita dapatkan grafik fungsi naik pada interval X kurang dari min 1 atau X lebih dari 2. Seperti ini. Bisa dipahami? Oke. Sekarang kita masuk di soal selanjutnya tentang fx turun. Nanti kalian akan terbiasa. Kalau tadi fungsi naik, sekarang fungsi turun. Fungsi naik adalah lebih dari 0. Kalau fungsi turun berarti kebalikannya, yaitu kurang dari 0. Soalnya sama. Fx sama dengan 2x pangkat 3 min 3x pangkat 2 min 12x plus 7. Tadi kalian sudah mencari turunannya, f aksen x-nya, maka dia akan jadi sama dengan 6x kuadrat min 6x min 12. Ini didapat tadi, kalian sudah menghitung. Sekarang kalau tadi mencari fungsi naik, sekarang mencari fungsi naik, sekarang kita mencari fungsi turun. Nah, ini yang ya. Kalau fungsi dia turun, maka f aksennya gimana tadi? Kurang dari 0. Ya, ganti aja. Yang tadi lebih dari 0, sekarang kita ganti dia kurang dari 0. Sama persis. 6x kuadrat min 6x min 12 kurang dari 0. Ini bisa jadi ini karena dia disederhanakan dibagi dengan 6. 6 dibagi 6, 1. Seperti tadi. Min 6 dibagi 6 min 1, min 12 dibagi 6 min 2. Maka kita dapat x kuadrat min x min 2 kurang dari 0. Kita faktorkan persis sama ya. X plus 1, x min 2. Kita punya batas sama. X sama dengan, kalau plus jadi dia min, kalau min dia akan jadi plus. Maka batasnya adalah min 1 dan 2. Kita cek sama persis kayak tadi. Bahwa batasannya adalah min 1 dan 2. 0. Oke ya. 0-nya ada di mana? Di tengah. Kita cek. Untuk x sama dengan 0, kita masukkan setiap x itu 0. 6 kali 0 kuadrat, ya 0. Habis. Min 6 kali 0, 0. Tinggal apa? Min 12 kurang dari 0. Apakah min 12 kurang dari 0? Ya, benar. Kalau dia benar, maka karena ini hasilnya negatif ya, ini negatif-negatif, ini positif-positif. Sedangkan yang dimaksud himpunan penyelesaian, oh dia benar, yang ada nolnya dia benar, maka yang di tengah itu yang benar atau menurut himpunan penyelesaiannya. Maka yang di tengah-tengah itu adalah himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya adalah antara min 1 dan 2. Jadi X-nya ada di tengah-tengah. Dia kurang dari 2 atau dan lebih dari min 1 atau lebih dari min 1 karena min 1 ke kanan dan dia kurang dari 2. Maka grafik fungsi turun pada interval ini yang merupakan fungsi turun adalah X lebih dari, kita bacanya dari tengah ya, X lebih dari min 1 kurang dari 2. Maka hasilnya adalah seperti ini. Oke. Coba kalian pahami sebentar. Jika nanti ada pertanyaan, kalian bisa yang belum gabung di grup setiap kelas matematika, silahkan untuk bergabung. Jadi kalian bisa menanyakan semuanya di sana. Jadi kita bersama-sama sharing untuk teman-teman sekelas. Jadi tidak bertanya secara pribadi. Agar semuanya ketika satu dijelaskan, satunya bisa menyimak. Seperti itu ya. Oke, karena kita sudah menjelaskan tadi untuk contoh-contohnya, mana yang fungsi naik seperti apa dan fungsi turun seperti apa, kalian bisa mencoba melatih diri apakah kalian sudah paham atau belum. Kalian bisa lihat dengan cara mengerjakan satu soal ini. Pelan-pelan saja diikuti prosesnya di video ini, yaitu soalnya
Hanya satu, tentukan interval nilai X yang memenuhi agar grafik fungsi fx naik dan fx turun. Jadi ini persis soalnya, hanya kita ganti saja bahwa fx-nya itu menjadi 2x kuadrat plus 3x plus 4. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.